Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan pemrograman perulangan bersarang atau biasa disebut atau biasa dikenal dengan nested loop. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan codingan nested loop pada teman-teman semua. Baik, pertama-tama kita masuk saja langsung ke aplikasi sebelum teksnya. Ini aplikasi sebelum teksnya. Nah, pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang perulangan. Perulangan itu terdiri dari tiga jenis struktur bahasa, yaitu ada struktur bahasa for, ada while, dan ada do while. Nah, itu untuk struktur perulangan. Nah, pada kali ini kita menjelaskan perulangan bersarang, artinya terdapat perulangan di dalam perulangan. Nah, baik, saya langsung aja jelaskan. Yang pertama, pada program bahasa C ini yaitu include atau memanggil fungsi dari standar input output, include juga memanggil fungsi dari standar loop dari .header. Ini statement tipe data dari program ini apakah memiliki nilai kebalikan atau tidak. Kemudian void artinya dia tidak memiliki nilai kebalikan. Kalau integer main artinya dia memiliki nilai kebalikan. Kemudian tanda kurung kurawal yaitu untuk membuka dan mengakhiri suatu deklarasi codingan atau program. Baik, untuk pertama kita masuk kepada perulangan for. Nah, untuk for kita inputkan dulu yaitu variabel yang kita gunakan, yaitu bertipe integer, yaitu variabel i dan variabel j. Nah, pada perulangan awal yaitu pada perulangan pertama, yaitu di luar perulangan luar, yaitu kita beri variabel i nilai awalnya 0 inisiasi dan terminasinya yaitu 5, dan untuk iterasinya yaitu i++. Ini untuk iterasinya, yaitu untuk menambah, artinya dari nilai i 0 ditambah menjadi 4. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perulangan di dalam perulangan atau perulangan di dalamnya, yaitu untuk for kita masukkan variabel j nya yaitu bernilai 0 dan j bernilai kurang dari 5, j++ atau j increment. Nah, ini untuk proses yaitu kita menampilkan %i artinya mengambil data dari bertipe integer. Nah, persen ini artinya mengambil data yang bertipe integer. Ini untuk 1 dan 2. Nah, ini tipe data integer ini kita ambil dari mana? Yaitu kita ambil dari i, hasil dari i ini, dan hasil dari j. Nah, untuk cara kerja dari sistem perulangan ini, yang pertama dia akan membaca yaitu perulangan di dalamnya dulu. Nah, dia akan membaca perulangan di dalamnya dulu. Ini dulu berarti yang akan bacanya. Oke, untuk perulangan pertama i bernilai 0. Oke, i bernilai 0. Kemudian dia membaca for j 0, j++, artinya nilai awalnya itu j 0. Setelah diproses perulangan di dalamnya ini, dia kembali ke sini. Kembali dia membaca lagi ini for. Apakah for nilai j dan i ini tadi sudah di bawah 5, artinya di bawah 5 berarti 4. Apakah sudah bernilai 4? Jika belum, dia akan mengulang lagi. Nah, ia 0 awalnya kan 0. Kemudian j nya 0. Oke, 0,0. Ini untuk hasil dari perulangan pertama. Selanjutnya dibaca lagi. I sama dengan 0. Untuk j sama dengan 0, kemudian ditambah yaitu increment j++. Artinya 0 tadi menjadi 1. Nah, hasilnya untuk hasilnya tadi dibaca lagi kembali sini, kembali ke atas, kemudian dibaca lagi hasil i masih tetap 0, kemudian hasil j yang awalnya 0 kemudian ditambah menjadi 1, dibaca lagi sampailah hasilnya nanti 4,4. Kenapa 4,4? Ini untuk persen i nya yaitu nilai dari i 4 dan nilai dari j yaitu sama-sama 4. Jika hasilnya sama-sama 4, ini untuk i4, untuk j4, maka perulangan for selesai. Ini untuk perulangan for. Selanjutnya untuk perulangan while, secara kerjanya sama,
cuman dalam struktur bahasanya saja yang agak berbeda. Kenapa? Karena perulangan for, while, dan do while ini berbeda struktur bahasanya. Yang membuat perbedaannya cuma itu. Kalau untuk dari cara kerja perulangan bersarang ini, caranya sama persis. Dari perulangan for tadi sama persis, cuman struktur bahasa saja yang berbeda. Oke, ini untuk while, yaitu kita masukkan inisiasi di awal, kemudian terminasi, kemudian masuk lagi. Ini proses dari perulangan di luar. Ini proses di perulangan luar ya. Kemudian masuk ke perulangan dalamnya, nilai awalnya 0, kemudian terminasi, kemudian proses, dan iterasi. Nah, ini iterasi untuk perulangan di luarnya. Nah, ini untuk perulangan di luarnya. Kemudian ini untuk do while, ini inisiasi, kemudian ini untuk iterasi dari perulangan luar, ini ya, ini iterasinya, kemudian ini terminasinya dari perulangan di luar. Ini proses dari perulangan di luar, kayak seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja jalankan codingannya, yaitu Windows R cmd. Nah, ini untuk lokasi penyimpanan ya, di pmd modul 10, cd pmd, kemudian cc modul 10.c. Modul. Nah, ini ini adalah hasil dari perulangan for, ini while, dan ini untuk do while. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya nih. Maka seperti yang saya bilang tadi, hasil dari perulangan bersarang ini dia membaca perulangan di dalamnya dulu. Itu tadi. Nah, dia membaca perulangan di dalamnya dulu, baru kemudian perulangan di luarnya. Ini. Makanya pada perulangan ini yang dibaca yaitu ini dulu, perulangan di dalamnya 0, 1, 2, 3, 4, kemudian baru perulangan di luarnya bernilai 1. Kenapa dia sampai 4? Nah, karena di dalam perulangan dalam tadi J 0 kurang dari 5, artinya untuk perulangan I ini bernilai 1 jika J telah bernilai 4. Jika J bernilai 4, maka I bernilai 1. Begitupun seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Sama juga dengan perulangan while juga sama. Nah, dan do while juga sama. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari perulangan bersarang ini. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau mempunyai kritik dan saran, teman-teman langsung saja masuk ke ketik di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.